warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ibu-ibu PKK dari RT 3 RW 7 Kelurahan Kupang Kerajaan, Kecamatan Sawahan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 10 November tahun 2020 kita bisa masuk menjadi 150 besar dalam lomba SSC Surabaya Smart City. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah dan dari semangat dari teman-teman ibu-ibu PKK semua, kampung kami bisa terlihat nyaman, rindang dan teduh. Yang awalnya dari kampung yang kumuh, tidak ada kepedulian dari warga, sekarang dengan adanya kerjasama semangat dari ibu-ibu PKK serta para pengurus dan kekompakan dengan bapak-bapak RT 3 RW 7 ini, kita bisa mengikuti lomba ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa yang utama adalah merukunkan atau menyatukan semua warga untuk bersatu guyup dalam kegiatan kampung, dalam keramah-tamahan menjaga anak, dan terutama dalam masa pandemi ini kita bisa menjaga protokol kesehatan. Keunggulan kampung kami dalam lomba Surabaya Smart City ini satu, pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah ini semua warga dilibatkan. Kita pilah sampah basah dan sampah kering. Sampah basah ini kita buatkan komposter. Mol adalah mikroorganisme lokal. Ini kita ambil dari sampah-sampah buah yang tidak habis, atau sisa-sisa nasi yang tidak habis di rumah tangga. Itu ibu-ibu bisa membuat, kemudian kita simpan selama kurang lebih seminggu, kemudian kita campur dengan air dan gula. Ini merupakan pupuk cair yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Selain mall, kita juga mendapatkan bantuan magot dari pemerintah kota Surabaya, di mana magot ini nanti hasilnya sebagai pakan ternak. Dan syukur alhamdulillah magot yang kita ternakkan berkembang dengan baik. Selain magot, kita juga memanfaatkan takagura yang berasal dari tabung bekas cat atau barang-barang bekas yang akan kita gunakan. Kemudian ada penanaman biopori mini yang ditanam pada pot-pot yang besar. Ini juga akan mengurangi sampah-sampah basah. Selain pengelolaan sampah, kita juga memberdayakan pekarangan pangan lestari, di mana ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari keluarga RT 3 RW 7. Jadi kita memanfaatkan di musim pandemi untuk mengurangi biaya pengeluaran. Jadi ibu-ibu rumah tangga menanam tanaman di rumah masing-masing. Itu ibu-ibu ini sudah menanam, bisa tabula pot, tanaman buah dalam pot, bisa cabai, ini untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Kita juga tanamkan sayur-sayuran. Selain memanfaatkan hasil pekarangan pangan lestari, kita juga punya produk unggulan peternakan lele. Ini diternak untuk kebutuhan sementara ini, memang untuk kebutuhan rumah tangga. Di samping ini ada dua fungsi, kita bisa melihara lele, juga bisa bertanam sayur. Nah, ini untuk memenuhi gizi dari keluarga mandiri. Produk selain kita olah jadi lele digoreng dan ini ibu-ibu punya inovasi membuat nugget lele. Jadi hasil lele ini kita buat nugget semacam ini. Nah, ini sudah diberi
cap oleh ibu-ibu dijual seharga kurang lebih 10.000. Ini juga akan menambah penghasilan ibu-ibu keluarga mandiri. Itu jamunya Bu. Itu jamu. Selain dari ternak lele, kita juga memanfaatkan tanaman obat keluarga di masing-masing rumah. Para ibu ini sudah menanam obat-obatan, tanaman obat. Di antaranya mungkin ada yang nanam kunyit, jahe, lengkuas, jahe merah dan sebagainya. Kemudian ini di tanaman toga kita ini bisa kita buat unggulan, kita membuat jamu. Jamu mungkin dari temulawak, jamu corona, ini dari rempah-rempah tanaman obat keluarga. Dalam visi kita Kampung Tangguh di RT kami, selain kita siapkan protokol kesehatan, kita juga punya suatu musola. Ini tujuannya adalah untuk agar anak-anak kita tetap takwa, pendidikan karakternya, ketakwaannya kepada Tuhan. Bahkan anak-anak untuk terampil ngaji, baca Quran, dan kumpulan para ibu-ibu, bapak-bapak setiap 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali mengadakan kumpulan pengajian. Kita juga membuat taman hidroponik. Ini juga manfaat dari tanaman ini akan dimanfaatkan oleh warga RT 3 ini guna untuk memenuhi gizi keluarga, gizi dari anak-anak kita. Tanaman hidroponik ini memanfaatkan air, ada juga yang kita tanam di tanah, memanfaatkan lahan-lahan yang sempit menjadi tanaman vertikal. Di sini ada taman vertikal karena lahan di tempat kita ini banyak yang nggak ada lahan pekarangan yang luas, sehingga ibu-ibu membuat taman-taman vertikal, ditempelkan di tembok-tembok atau di pagar-pagar.
seperti ini. Kita Maggot. membudidayakan maggot, ini tujuannya adalah untuk mengurangi sampah. Sampah-sampah dari rumah tangga, sampah-sampah basah, sampah organik itu. Karena makanan maggot berupa sampah organik yang makannya 2 kali lipat dari berat tubuhnya. Jadi tujuan kita untuk mengurangi sampah, kita dari pemerintah dianjurkan dan diharapkan bisa mengurangi sampah untuk kalangan kita sendiri sementara waktu. Kemudian untuk perkembangbiakannya kita bisa kita berikan ke ternak seperti unggas, lele, atau ikan-ikan hias. Keuntungan maggot adalah kita tidak perlu untuk membuang sisa-sisa karena semua dari maggot itu ada gunanya. Dari telur dari telur jadi baby maggot, kemudian jadi maggot, itu bisa untuk makanan ternak, makanan lele, unggas dan sebagainya. Kemudian dari maggot menjadi prapupa, itu juga bisa untuk makanan. Kita bisa untuk bikin pelet untuk makanan burung, kemudian makanan lele. Kemudian setelah dari pupa menjadi lalat, ini nanti juga tidak ada sisa karena dari lalat nanti seperti ini setelah kawin jantannya akan mati, kemudian yang betina setelah bertelur juga akan mati. Jadi sisa-sisa dari bangkai lalat ini juga bisa untuk pakan ternak. Tetapi dari semua itu yang paling penting adalah lalat maggot, lalat yang sudah berupa maggot itu bisa mengurangi sampah. Itu tujuan kita memelihara maggot. Demikian penjelasan kami. Maksud saya digunakan untuk bank sampah kasnya. Kasnya digunakan ya untuk pembelian Untuk penjagaan Tidak untuk ini ya, tidak untuk tabungan nasabah ya. Belum ya. Jadi sementara ini kalau gini caranya dilipat sama 2 dulu. ada gudang. Gini langsung kita lipat. Gudang pada dari ini ada. Nanti kita tampung warga, ada berapa kita langsung. Jadi gini, kita tiap hari. Ya, monggo taman bacaannya ada anak-anak. Ini ya sih ya, Mbak? Taman bacaan tadi kan ya? Ada. Betul, Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membawa kesuksesan dalam lomba SSC ini, kita bisa masuk ke juara 75 besar. Amin. Amin. Selfie foto aja loh Mbak Ani. Mbak Ani, kok selfie Mbak Ani? Bu. 1, 2, 3. Lagi Bu, 1, 2, 3.